Evianti dan suaminya cukup lama membuka kedai pempeknya di Pasar 10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. 8 tahun lalu, Evi akhirnya memutuskan untuk membuka kedai pempek karena memiliki kemampuan yang dipelajari dari ibunya. Agar kualitas dan rasa pempek di kedainya terjaga, Evi menggunakan bahan baku ikan gabus. Setiap hari ia mengelola 10 kg adonan tepung menjadi beragam jenis pempek, seperti pempek lencer, kapal selem, adaan, tahu, dan pistel. Sejak pandemi COVID-19, Evi hanya mengelola 5 kg adonan pempek karena permintaan turun. Untuk Evi, ia tetap akan membuka kedai pempeknya sebab pempek sudah menjadi pengenan wajib di Palembang dalam berbagai suasana. Kan dari kecil kan udah makan pempek, karena kan mama kan sering bikin kan. Jadi kalau ngewangi mama juga bikin kan, jadi lama-lama ya bisa dewek. Karena tidak ada bosan ya kalau makan pempek nih. Kalau hari besar ini kan apa sincia, pulau lebaran kan pasti yang ditunggu Taiwan pempek. Kalau bolu-bolu kan lebih biasa, lumrah. Kalau pempek ini kan walaupun cak mana pempek sagu tetap wong doyan. Pempek makanan khas Palembang itu diduga merupakan percampuran budaya Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Terjadi sejak masa Sriwijaya. Prasasti Talang Tua dari Kerajaan Sriwijaya menyebut adanya sagu dari pohon enau yang ditanam di Taman Srikestra, sementara ikan tersedia melimpah di perairan Palembang. Masa Kesultanan Palembang, makanan campuran sagu dan ikan itu dikenal dengan nama kelesan. Pempek juga dianggap sebagai adaptasi makanan olahan ikan Tionghoa, seperti bakso ikan kekinian atau ngohiang. Dari sejarah kita yang memang beragam sejak Sriwijaya dan toleransi, dan kita juga zero konflik di Palembang dari Sriwijaya sampai ke toleransi sangat tinggi. Malah ada satu kampung misalnya kampung Palembang, kampung Tionghoa atau Cina, ada sebelahnya kampung Arab itu bersatu dengan toleransi tinggi, maka makanan pun turut berpengaruh soal itu. Dan pempek sebagai makanan akulturasi itu menunjukkan identitas Palembang yang beragam itu, saya kira. Akulturasi budaya pada pempek menunjukkan keberagaman dan toleransi budaya di Palembang yang hidup berdampingan saling melengkapi sampai kini. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.